من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين. Yang saya hormati dan saya muliakan DKM Masjid Al-Ikhlas Komplek Garuda Cipondoh, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara dan semua takmir masjid, semoga Allah berikan kesehatan. Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan pada Allah. Dan Allah ampuni dosa-dosanya. Dan insya Allah masuk ke dalam surga Firdaus. Dan juga hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas Komplek Garuda Cipondoh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan yang prima dan semangat untuk bisa menyambut bulan suci Ramadan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga semuanya masuk ke dalam surga Firdaus. Amin. Mau enggak Bapak Ibu masuk surga? Mau enggak? Siapa yang mau? Ya, siapa yang mau duluan? Ya, yang mau duluan silakan ya. Kita doain nih. Kan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, dia dalam keadaan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang. Jadi kalau kita niatnya karena Allah, kemudian kita menuntut ilmu karena Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala berikan kita karunia-Nya dan kita termasuk fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya terlambat, tadi ada ceramah juga wisuda Al-Qur'an di Pondok Pesantren Al-Ghazali Kecamatan Gunung Sindur. Dan alhamdulillah bisa silaturahim ke sini. Nah, nikmat sekali ya. Saya melihat luar biasa ya. Masjidnya, kemudian ada ya. Saya pandang, saya kan kalau di Tangerang panas ya, masya Allah, tapi kesini adem ya, masya Allah. Subhanallah. Tahu Nabi Ibrahim Pak Bu? Tahu Nabi Ismail? Tahu ya, siapa? Nabi alaihi wasallam. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ismail salah satu anaknya, tapi ada juga yang anaknya Nabi Ishak. Nah, Nabi Ismail di dalam Al-Quran disebut Al-Tahhira baitiya lit-taifin wal-akifin wal-ruk'is sujud. Masya Allah. Apa pekerjaannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam? Dia kerjaannya marbot, takmir masjid, al-tahhirah, membersihkan Baitullah. Buat siapa? Lit-taifin, buat orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, orang-orang yang rukuk, orang yang sujud. Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam dan anaknya menyediakan. Masya Allah. Maka
takmir masjid Al-Ikhlas ini termasuk pekerjaan yang sangat mulia, yaitu pekerjaan Nabi. Mudah-mudahan insya Allah akan diberikan balasan oleh Allah, baik balasan di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Saya juga sedang bangun masjid, Pak, Bu. Saya berusaha optimal. Saya berikan namanya Masjid Haji Muhammad Toha. Nah, jadi di Gunung Sindur, alhamdulillah saya diberikan tanah oleh bapak saya, dia wafat, saya bangunkan masjid. Alhamdulillah sudah 80%. Setiap saya ingin bangun, ada semangat, itu saya ingat bagaimana Ibrahim dan Ismail alaihissalam dia menyiapkan ya takmir. Bahkan saya ikut kemarin termasuk pelatihan masjid. Mungkin kalau ada yang ikut pelatihan masjid ya di virtual, itu ada ratusan dari masjid dari Sabang sampai Merauke. Ada salah satunya pengisi dari Masjid Al-Falah di Sragen ya. Itu diberikan di sana 24 jam pelayanannya. Kemudian ada makan gratisnya, kemudian ada buka puasanya. Kemudian bahkan dia tulis bahwa takmir itu bertanggung jawab atas barang yang ada di masjid. Jadi kalau hilang siap diganti. Masya Allah. Subhanallah ya, nikmatnya kita sebagai pelayan berkhidmat untuk umat. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih semangatnya nih? Semangat. Kita sampai maghrib ya. Insyaallah. Sampai menunggu waktu buka nih. Insyaallah. Insyaallah ya, sampai maghrib ya Bapak Ibu, sampai maghrib, sampai saya sebentar aja sebelum zuhur ya. Ya, biar semangat saya kasih pantun lagi. Mau nggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Ada Pak Camat dengan Pak Soleh. Nggak datang. Sekali lagi, ada Pak Camat dengan Pak Soleh. Daun pandan sedang berkah. Mari semangat beramal soleh di bulan Ramadan yang penuh berkah. Nanti insya Allah. Jadi sesuai dengan tema kita, semangat beramal soleh di bulan Ramadan. Berapa hari lagi Pak, Bu, kira-kira? 5. Tanggal berapa bulan Ramadan? Tanggal 1 Tanggal Ramadan. 1, ya betul, subhanallah. 1 Ramadan ya. Tanggal berapa kita lebaran? 1 Syawal. Bulan Ramadan tanggal 1 Syawal. Nah insya Allah kalau tidak kita melihat sesuai dengan kalendernya tanggal 1 ya malamnya ya, jadi Jumat malam Sabtu, nah itu sudah masuk bulan suci Ramadan, walaupun penentuannya nanti dari Kementerian Agama dengan sedang isbatnya. Nah kita pertama kali adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan kita ke dalam bulan suci Ramadan. Kemarin saja kita masih dapat di grup itu yang meninggal, artinya yang wafat. Jadi sudah detik-detik Ramadan, qadarullah, Allah panggil, ya Allah jemput juga. Termasuk salah satu dari orang tua di tetangga kami dipanggil. Kemudian juga sebelumnya saya punya pasien. Nah pasien masih ada juga COVID yang meninggal karena memang meninggalnya karena komorbid. Beda dengan 2020 dan 2021 bulan Juli saya menangani pasien itu dari pertama bulan Maret mungkin udah ribuan ya, mulai yang derajat ringan, sedang, berat, kritis sampai yang intubasi, ICU full meninggal. Nah, setiap saya berangkat saya minta doa pada Allah, ya Allah lindungilah, dan semoga mudah-mudahan semua pasien-pasien saya bisa diberikan kemudahan oleh Allah dan bisa sehat walafiat. Kalau memang dipanggil termasuk min husnil khotimah, dan kita doakan hampir setiap saya di beberapa tempat selalu biasanya ada keluarga besarnya, jamaah masjidnya, orang tuanya, kemudian ponakannya dan lain sebagainya mungkin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak masuk ke dalam bulan suci Ramadan yang akan sebentar lagi kita akan masuki. Maka kita doakan, kita kirim Al-Fatihah dan doa-doa terbaik kita. Mudah-mudahan insyaallah mereka semuanya amin husnil khatimah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, kita ini sudah persiapan demi persiapan masuk bulan suci Ramadan. Kalau ada yang biasa belanja, mungkin sudah selesai belanjanya. Iya Pak ya? Ya biasanya paling ramai bulan Ramadan masjid apa mall? Mall. Masjid apa pasar? Pasar. Kalau di sini pasar, kalau di sana kan pasar Tanah Abang. Di pasar Tanah Abang padat banget, luar biasa. Itu kalau Ramadan. Puasanya hari pertama, hari kedua mulai kelihatan kakinya ya. Nah, kakinya kelihatan tapi palanya tutup. Hari ketiga semuanya kebuka. Kalau bahasa Betawi ngablak ya. Jadi kelihatan, makan udah gak malu-malu lagi karena capek. Jangan sibuk belanja. Nih biasanya bapak-bapak nih sibuk belanja nih ya. Nah, kalau ibu-ibu sibuk nonton bola ya. Ya Bu. Nah, jadi kesibukan belanja sudah kita selesaikan di bulan Sya'ban atau bulan sebelumnya. Jadi bulan Ramadan benar-benar gaspol ibadah. Ibadah. Jangan sampai hilang atau kelewatan momentum bulan suci Ramadan. Bulan Rajab kita sudah lewati. Ulama mengatakan syahruz zar', bulan cocok tanam, sudah terbiasa. Bahkan salafus soleh, sahabat-sahabat terdahulu 6 bulan sebelum datang bulan suci Ramadan itu sudah berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah amal ibadahnya di bulan Ramadan saat itu, kemudian sampaikan masuk ke bulan suci Ramadan berikutnya. 2 bulan menjelang datang bulan suci Ramadan kita sudah hafal semuanya doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Nah, kita sudah lewati bulan Rajab. Ya, Rajab sudah kita lewati. Bulan Sya'ban, nah bulan disiram nih. Kalau kita bercocok tanam kita siram. Kalau kita sudah terbiasa sholat duha, nggak usah pakai dikasih tahu lagi, udah sholat duha. Kalau kita sudah terbiasa bangun malam tahajud, nggak usah lagi diingetin bangun malam tahajud. Kalau kita sudah biasa sedekah subuh, kan kalau kita ada ya salah satunya tausiahnya Syekh Almarhum Syekh Al-Jabir, ya, dia main ke rumah saya. Pernah kita dulu membangun komunitas Quran, beliau salah satu pengisinya juga. Nah, dia mengatakan kalau bisa kita sisihkan rezeki kita subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalaf. Jadi para malaikat nih kalau subuh nih melihat siapa hamba-hamba Allah yang sedekah. Begitu dia sedekah, tambahin lagi pahala. Begitu sedekah, tambahin lagi pahala. Nah, kalau kita sudah terbiasa, nah bulan Sya'ban kita sudah mulai sirami. Nanti bulan Ramadan kita petik amal soleh kita. Artinya kita sudah terbiasa melakukan amal soleh. Bangun malamnya udah biasa, sahurnya mudah, kemudian kita sholat malamnya mudah, sedekahnya gampang, sholat duhanya ringan, kemudian kita menyediakan berbuka puasa oke. Jadi sudah tidak berat. Tapi kalau tiba-tiba langsung gaspol gas gigi 7 padahal gak ada persiapan, kira-kira berat apa berat? Berat. Tiba-tiba hari pertama puasa, baca Quran 7 juz, hari kedua masuk ICU. Artinya langsung diinfus, dia gak biasa. Tapi kalau udah biasa enteng. Seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang mazhabnya itu banyak diikuti oleh Indonesia, termasuk salah satunya di dalam Syiarul A'lamin Nubala. Nah, Imam Adz-Dzahabi mengatakan, Rabi' bin Sulaiman muridnya mengatakan gurunya ini kalau bulan Ramadan dia mengkhatamkan Al-Quran berapa kali Pak? 60 kali. Sittina khatmatan, 60 kali Bu. Kalau kita satu bulan Ramadan, satu bulan berapa hari? 30 hari. Kalau 60 kali berarti satu hari berapa kali hatam? 2 kali. Sudah seperti obat mah Pak.
Jadi pagi sore kalau kita minumnya ranitidin, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol ya, obat-obat buat mahnya itu, buat gastritis atau discomfort atau dispepsi. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah dia sarapan atau santapannya Quran. Bahkan saya pernah hitung kalau baca Al-Quran cepet ya, kan ada tingkatannya ya, ada tartil, ada tahqiq, ada tajwid atau al-hadr. Kalau al-hadr rata-rata 25 sampai 30 menit lah ya, atau mungkin bisa sampai 20 menit. Di bawah 20 menit mungkin bacaannya agak cepet dan agak kacau. Mungkin banyak terus teman kalian ini muka malah berusaha ada teman rahmatullah ada dan terlalu cepat. Mungkin itu bisa 15 menit. Anggaplah 20 menit ya, 1 juz 20 menit. 1 jam berapa menit Pak Bu? 60 menit. Berarti 1 juz kalau ada 60 menit, berarti 60 menit berapa juz? 3 juz. Berarti 1 jam berapa juz? 3 juz. Kalau 30 juz berarti berapa jam? 30. 10 jam. 10 jam tidak berhenti, 1 jamnya 3 juz. Berarti 30 juz. 2 kali khatam berapa juz? 60 juz. Berarti dikali 2. Berarti 20 jam Imam Syafi'i ngaji. Sehari semalam berapa jam? 24 jam. Jadi 20 jam ini Imam Syafi'i itu ngaji terus. Masya Allah ya. Wah, dahsyat. Kalau kita nggak kuat, saya pernah coba ya 1 hari kita 1 hatam. Biasanya hari kedua, hari ketiga teler ya, nggak kuat. Apalagi yang jarang ngaji, ya bahkan nggak hatam-hatam. Nah kita pastikan insya Allah kalau jamaah ikhlas minimal 3 kali hatam. Ya. Oh nggak ada yang amin ya? Berapa kali hatam? 3 kali hatam. Insya Allah kalau ada yang lebih 10 kali hatam dapat insya Allah hadiah dari DKM Masjid umroh ya. Mau nggak Bu? Umroh kalau 10 kali hatam. 10 kali hatam umroh. Nah, siap nih. Nanti ketemunya di Mekah katanya. Dijemput di bandara. Nah, jadi insya Allah berkah. Nah, kita masuk dalam bulan suci Ramadan nanti ya. Sekarang udah tanggal 24 Sya'ban. Jadi 6 hari lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Kalau kita sudah persiapan bulan Rajab, bulan Sya'ban, maka insya Allah kita udah biasa puasa ya. Bulan Rajab, bulan Sya'ban kita udah puasa, insya Allah nikmat. Kita masuk ke dalam amal solehnya nanti di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah ibadah puasa. Nah, itu udah pasti lah ya. Ini yang wajib aja puasa. Kalau di pasar kita masih temui banyakan yang nggak puasa. Kalau kita ke pasar, lihat aja di Tanah Abang, di pojokan, ada tukang soto ayam. Nah, soto ayam, sop kaki, banyak itu kan. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mungkin dia musafir kali ya, musafir dari Tasik, dari Garut, beli bahan ya. Ini dia mungkin buka puasa. Nah, jadi pertama adalah puasa. Dalam Al-Quran, surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 183. Nah, saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surat Al-Baqarah ayat 183 semua sudah hafal. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dari situ disebutkan asyam, katanya asyam bukan saum. Nah, asyam dan saum agak berbeda. Kalau asyam betul-betul sudah khusus, ya, sudah khusus berpuasa. Nah, kalau saum
disebutkan 1 kali dalam Al-Quran, kalau siang disebutkan 8 kali dalam Al-Quran. Nah, kalau yang saum disebutkan seperti dalam Al-Quran surat Maryam, karena cerita tentang Maryam punya anak. Ya, dikatakan inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallima al-yawma insiya. Jadi dia bernazar nggak mau dia puasa. Puasanya apa? Nggak mau ngomong. Falan ukallima al-yawma insiya. Jadi nggak mau ngomong karena dia punya anak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah karunia bisa memperoleh anak tanpa seorang bapak. Itu pun fayakun, sudah Allah tetapkan seperti itu. Nah, siam ya dalam arti ada berpuasa. Pertama, kalau dia betul-betul melaksanakan ibadah puasa dengan betul-betul landasan iman dan mengharapkan ridho Allah, pasti Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW. Man shoma, ikuti, man shoma. Sekali lagi Bapak Ibu, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini boleh dibawa pulang, walaupun kita sudah tahu semua, ya, dibawa pulang ilmunya. Karena tingkat konsentrasi manusia itu berdasarkan ilmu psikiater hanya beberapa menit. Setelah itu kita lupa. Apalagi manusia itu cepat lupa. Coba bayangkan kita Jumat kemarin itu sholat di mana? Nah, khotibnya cerita tentang apa? Lupa kita. Selain pesan takwa, ya. Apalagi 2 pekan yang lalu, apalagi 3 pekan yang lalu. Terlalu banyak, jadi lupa. Seperti orang menghafal Quran. Katanya banyak hafal, banyak lupa. Mau sedikit hafal, sedikit lupa. Mau nggak lupa, jangan hafal, karena nggak ada yang dilupain. Ya, gitu ya. Jadi kalau nggak semangat untuk murojaah, cepat lupa. Nah, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan landasan iman dan mengharapkan ridho Allah, nah ini syaratnya, ya. Pertama, iman, bukan ikut-ikutan. Puasa ikut-ikutan karena tetangga puasa gak enak kalau gak puasa, teman puasa gak enak kalau gak puasa, atasan suruh puasa gak enak kalau gak puasa. Bukan landasan iman. Padahal syaratnya iman, wahtisaban, dan mengharapkan ridho Allah. Bukan karena manusia, bukan karena orang tua, bukan karena atasan, bukan karena gak enak, tapi betul-betul dia adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah wajibkan, kutiba, diwajibkan, furido, diwajibkan. Maka dia berpuasa, mengharapkan ridho Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Kata-kata man di situ adalah semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita di sini yang tak melakukan dosa? Boleh coba tangan? Ada? Ada yang kita hidup lurus aja, tidak melakukan kesalahan, kekhilafan, salah, dosa, alfa, selain al-ma'sum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan momentum nanti puasa, maka insya Allah kalau kita niatnya baik, niatnya benar, puasanya bagus dengan landasan iman, mengharapkan ridho Allah, Allah akan ampun. Maka nanti kalau kita sudah Idul Fitr, kembali kepada fitrah, kembali udah bersih lagi kita, ya udah diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah. Makanya kita berdoanya itu kalau sudah Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, segala aktivitas kita, segala amal soleh kita. Nah, tapi Al-Ghazali menyatakan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dalam Al-Fasl Tsani, bab yang kedua, pasal kedua, dalam fi Isra'is shaum wa syurutihi al-batinah. Jadi rahasia puasa dan syarat-syarat yang tersebut. Dia mengatakan, wa'lam anna shauma 3 darajat. Dia katakan bahwa puasa itu ada tingkatan yang kita sudah kenal semuanya.
Beliau mengatakan yang pertama adalah shaumul umum, puasanya orang-orang umum atau orang ammah. Jadi orang awam, kata beliau nih, puasa orang awam. Apa itu puasa orang awam? Karena ada 3 tingkatan. Dia mengatakan wa amma shaumul umum fa huwa kafful batan wal farj an qada'i syahwat. Puasa orang-orang awam, puasa umum itu ada orang yang hanya menjaga lapar dan dahaga dan melakukan hubungan seksualitas dengan pasangan hidupnya di waktu berpuasa. Tok hanya itu. Dia punya mata, tapi matanya masih jelalatan. Dia punya pendengaran, masih dengerin musik-musik rock-rock yang tidak bermanfaat bukan puasa. Dia punya hati, hatinya masih kotor, masih angkuh, iri, dengki, suuzon, dan seterusnya. Kalau dia hanya menahan lapar dan dahaga dan melakukan hubungan seksualitas di siang hari dalam waktu berpuasa, itu baru puasa orang ammah. Orang umum masih yang paling rendah. Banyak gak Pak? Banyak gak Bu? Banyak. Orang tuh hanya lapar dahaga aja. Ngomongin orang masih jalan. Ngadu domba, pengurus masjid berantem. Apa? Yang satu gak mau maunya pakai kunut, yang satu maunya gak pakai kunut, berantem. Berantemnya DKM masjid. Yang satu kotak amalnya mau dihitung, yang satu gak mau dihitung, berantem. Nah jadi belum puasanya baru menahan lapar dan dahaga serta hubungan seksualitas. Jadi tidak bisa menjaga lebih dari itu. Sudah disampaikan oleh Rasulullah, kamin so'imin, kata Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami illa al-ju'i wal 'atas, kata Rasulullah, tapi dia nggak dapat nilai puasanya. Ramadan sih Ramadan, tapi dia nggak dapat keutamaan Ramadan. Dia hanya dapat adalah illa al-ju'i wal 'atas, hanya pahala lapar dan dahaga aja. Jadi dia menahan hanya dari fajar, subuh sampai maghrib. Yang lainnya dia nggak jaga, cuma nggak makan, nggak minum. Itu sudah divonis oleh Rasulullah, sudah ada. Bahkan malam yada' qaul az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan yang sia-sia, dan dia tidak melakukan amal-amal saleh yang lain, Allah gak butuh dari orang itu, kecuali dia hanya menahan lapar dan dahaga saja. Jadi harus lebih dari itu. Maka di majlis yang mulia ini saya mengingatkan kepada diri saya, juga kepada pasangan hidup saya ini. Saya bawa istri saya nih, istri yang pertama nih Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat walafiat ya Pak ya. Nah, istri saya mendengarkan di sini, mudah-mudahan insya Allah bisa menjadi istri yang solehah, kemudian hafizah, hafal Al-Quran, bisa membina anak-anak yang menjadi anak yang solehah. Mohon doanya dari Bapak Ibu, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu puasa orang awam. Yang kedua adalah shaumul khusus, puasa orang yang khusus di atas orang awam. Apa? Kata beliau, wa amma shaumul khusus fa huwa kafful basar was sam' wal lisan wal yad wal rijl wal jawarih anil athar. Menjaga bukan hanya menjaga atau menahan lapar dan dahaga saja dan syahwat di siang hari, tapi dia menjaga matanya, menjaga pendengarannya, menjaga lisannya. Ini lisan yang paling mudah sekali, nggak bertulang, tapi sebab lisan orang bisa masuk surga, sebab lisan orang bisa masuk neraka. Maka harus dijauhi dari kata-kata yang tidak baik. Jangankan kita ya, Fir'aun aja, Fir'aun orang yang paling bengis, orang yang paling zalim, bahkan iblis pun kalah. Kalau iblis itu masih iman pada Allah ya, artinya dia percaya ada Allah, tapi setelah itu dia membangkang, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia mengatakan waktu dia di surga, ana khairum min, saya lebih baik dari Adam, enggak mau. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah, saya
suruh sujud penghambaan, nggak mau. Ya, illa iblis aba wastakbar, dia enggan dan dia menyombongkan diri dan termasuk orang-orang kafir. Artinya golongan dari yang kufur. Tapi Fir'aun dinyatakan dalam Al-Quran surat An-Nazi'at, faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengaku dirinya Tuhan. Artinya betapa luar biasa mengaku dirinya Tuhan. Tapi bagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru yakhsha. Untuk menghadapi penguasa yang zalim, penguasa yang sadis, tetap dengan tata krama yang baik, tutur kata yang lembut, yang sopan. Itu pada orang yang zalim sekaligus. Itu adalah tuntunan agama. Qaulan layyina, qaulan karima, qaulan baligha dan seterusnya. Jadi kita punya lidah yang harus hati-hati. Seseorang itu lantaran lidah dia bisa masuk surga dan bisa sebaliknya na'udzubillah min dzalik, ya, dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga lidah kita. Bagi bapak yang punya istri, sering-seringlah istrinya dipuji, ya. Artinya dalam rangka untuk apa? Agar keluarga kita jadi sakinah, mawaddah. Itu kan terasa dalam rumah tangga itu suami istri, padahal dia sudah akad nikah, sudah disebutkan sebagai apa? Mitsaqan ghalidha, yang ikatan yang sangat kuat, sakral, kuat. Tapi orang banyak yang divorce. Saya kan mengambil sarjana hukum Islam, saya mengambil juga sekolah di UIN Syarif Hidayatullah dan mengambil syariah di sana. Kemudian saya mendapatkan tugas prakteknya di kepaniteraan itu di pengadilan. Saya lihat bagaimana orang berantem, cekcok sehari aja udah banyak banget itu yang cekcok untuk ditengahkan oleh hakim, minta cerai, nggak suami nggak istri. Ada istrinya sudah serong sama orang lain udah 1 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu perlu banyak bimbingan agama. Jadi itulah. Nah, kembali lagi, puasa orang yang khusus bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi dia menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya, menjaga lisannya, menjaga tangannya, menjaga kakinya, dan bahkan menjaga seluruh anggota badannya anil atham, dari dosa. Jadi dari kesalahan, khilafah. Gak ada memang kita yang nobody's perfect, tapi kita berusaha insya'u syai' ila kamali syai'an fa syai'an, tablighu syai' halan fa halan ila haddil kamal. Menuju kesempurnaan pelan-pelan. Allah itu rahmat. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Bahkan disebutkan oleh Allah itu ya ibadi, hamba-hambaku, sayang pada hamba. Jadi jangan berputus asa, tapi juga jangan kita melakukan hal-hal yang penuh dengan dosa. Makanya kita senantiasa berdoa, ya Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah shaum khusus puasanya orang yang juga khusus lagi, itu yang sangat berat. Dia bukan hanya menahan lapar dan dahaga seluruh anggota, bahkan hati dan pikirannya hanya Allah. Udah luar biasa. Hati dan pikirannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka lah minas siddiqin, orang-orang siddiq, bahkan al-anbiya, para nabi. Para nabi sudah lagi tidak duniawi. Jadi betul-betul dia mengejar bagaimana kalbunya, pikirannya hanya Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau di dalam Al-Quran surah Al-Waqiah, ulaikal muqarrabun, mereka orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu berat ya, itu sangat berat, tapi kita nomor 2 aja. Tidak nomor 1, tinggal nomor 2. Berusaha menjadi yang lebih khusus. Jadi jangan hanya menahan lapar dan dahaga. Ini ilmu Bapak Ibu dibawa pulang, insyaallah saya dapat pahala, Bapak Ibu dapat pahala untuk mengingatkan kita agar puasa kita baik. Terus yang kedua, kalau udah puasa ya, yang kedua adalah qiyamul Ramadan. Amal saleh yang dahsyat adalah qiyamul Ramadan. Jadi sholat di waktu malam di bulan suci Ramadan. Ikuti lagi hadisnya, man, semuanya man, qaman Ramadan
wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau tadi man shoma Ramadan, ini man qoma Ramadan. Barang siapa yang di bulan suci Ramadan dia sholat malam, baik sholat tarawih maupun sholat tahajud malamnya, dengan landasan iman dan mengharapkan ridho Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya terhadap. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu paket bulan suci Ramadan disebutnya oleh Rasulullah. Bukan hanya puasanya di siang hari, tapi malamnya juga penuh dengan ampunan Allah. Ini gak didapatkan di hari-hari biasa. Jadi khususan di bulan suci Ramadan ada kata-kata Ramadannya, man qama Ramadan. Jadi begitu pagi hari kita berpuasa, siang hari sore sampai maghrib, thumma atimmus siyama ilal lail. Ya, kita sempurnakan terus ibadah. Nah, terus sampai malam ibadah lagi. Jadi begitu kita sudah menahan lapar dan dahaga, sahur, kemudian kita puasa sampai kita berbuka, lanjut lagi. Begitu berbuka, sholat maghrib, sholat isya, plus tarawih, qiyam Ramadan, plus juga sholat tahajud, maka diampuninya paginya diampuni, siang malamnya satu paket. Jadi jangan setelah ba'da isya atau tarawih sebentar kita langsung nonton TV. Nah, udah tinggalin ya Pak ya, tinggalin udah, banyak kan madharatnya, apalagi iklan-iklannya. Apalagi saat ini TV udah banyak ditinggalin ya, orang udah banyak mungkin pakai gadget. Tapi kita harus batasi, jangan gadget terus. Terutama anak-anak kita. Anak-anak kita ini lebih suka nggak ikut bapak ibunya, lebih suka di rumah. Kenapa ada gadget? Bapak ibunya nggak mau repot, kasih aja gadget. Udah, gadget bukan hanya 30 menit, 40 menit, 2 jam, 3 jam, 5 jam. Bahkan kemarin itu ada di rumah sakit di Bogor khusus penanganan spesialis kesehatan jiwa. 60% Pak meningkat Pak buat anak-anak, kesehatan jiwanya terganggu. Kenapa? Karena kebanyakan gadget. Ada yang tangannya otomatis begini, lalu otaknya kan rusak. Kan memang generasi kita ini memang dirusak sedemikian rupa. Bagaimana generasi kita itu lebih dekat dengan gadgetnya daripada orang tuanya, lebih dekat dengan gadgetnya daripada masjidnya, lebih dekat dengan gadgetnya daripada Allah. Itu kalau udah dikasih gadget, jangankan umur yang 15 tahun, 10, umur 2 tahun Pak, dikasih aja gadget udah. Apakah Upin-Ipin itu masih bagus ya Islami. Tapi kalau yang lain dikasih udah, anaknya joget-joget, udah tenang, bapak ibunya tenang, ya kan? Bapak ibunya gak mau repot, udah kasih, tinggal pasangin internetnya. Tapi itu bahaya buat anak, baik pada saat itu maupun yang akan datang. Seperti orang jatuh Pak, trauma ya, kita sebutnya trauma. Kalau orang jatuh tuh tabrak mobil atau tabrak motor atau jatuh dari atas, benturan kepala, trauma. Nah itu kemudian dia agak hilang-hilangkan sedikit. Itu ada jurnal-jurnalnya, saya pernah presentasi itu ada namanya post-Kasset syndrome. Itu setelah 20 tahun, setelah 20 tahun baru ada efeknya. Itu artinya masih ada efeknya dari saat dia trauma waktu dia kecil. Makanya kalau kita punya anak masih kecil, jaga betul agar kepalanya jangan ada benturan. Seoptimal mungkin sebisa kita. Qadar Allah memang sudah kita berusaha ya, qadar Allah jatuh ya memang sudah ketentuan Allah. Tapi jangan kita tidak menyempurnakan ikhtiar. Kita jaga anak kita jaga adik-adik kita jaga yang memang perlu penjagaan. Oke, jadi satu paket, kembali lagi qiyam Ramadan, sholat malam. Kalau saya di Masjid Al-Hikmah dulu ya, kalau ada yang pernah ke Masjid Al-Hikmah, mulai dari tahun 92 itu sudah tahajud, sudah sholat tarawih 1 juz Pak. Sebelum yang lain-lain belum, Ustadz saya namanya Ustadz Sofyan Nur, kemudian Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf, dan saya meneruskan satu malam 1 juz setiap malam. Itu dari tahun 92. Alhamdulillah sampai sekarang. Nah kemarin karena pandemi jadi cukup setengah juz. Nah kemudian mungkin saat ini sudah lebih bagus lagi, kondusif lagi, mungkin 1 juz. Nah 10 hari terakhir itu 3-4 juz.
Jadi 2 kali khatam untuk sholat tarawih dan sholat tahajud. Nah, artinya menghidupkan malam. Jadi jangan sampai malam itu kita kebanyakan tidurnya. Ya Bu ya. Jadi malamnya itu juga jangan repot kebanyakan menyiapkan sahurnya. Walaupun sahur baik, tapi jangan kebanyakan waktu habis. Maka kita hidupkan malam. Apalagi ketika yang kita lakukan di waktu malam itu, nah sepanjang malam kita sholat tarawih, kemudian lanjut dengan sholat tahajud dan beristighfar. Di situ ditulis orang-orang yang bertakwa masuk ke dalam surga. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Surganya Allah. Salah satunya wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Istighfar tuh mohon ampunan pada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bahkan Pak Bu nih kalau punya keluarga, panggil keluarganya. Keluarganya minta 5-10 menit. Ada waktu sahur ya. Sahur al-ashar jamaknya. Jadi waktu sahur itu bukan hanya kita sahur, tapi kita kumpulkan. Kalau kita punya istri, kita bilang istriku, anakku, mohon maaf, Abi kalau banyak kesalahan. Kita mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah agar keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, nikmat, bahagia terus insyaallah di dunia maupun di akhirat. Nah itu kalau kayak gitu, tiap malam Pak kita begitu. Anak itu contoh bapak, mencontoh ibunya, dijadikan role model bapak ibu. Wah dahsyat. Subhanallah. Oke, baik, berapa menit lagi nih? Kira-kira 5 menit lagi ya. Kemudian insyaallah 5 menit lagi. Nah, kemudian beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur kita beristighfar. Jadi kita isi dengan mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis disebutkan wala ubali. Saya enggak peduli kata Allah. Aku enggak peduli mau dosanya sebanyak apapun, kalau dia masih kembali kepada Allah, pasti aku akan ampuni. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan. Maka kita insya Allah persiapkan mobil khusus jamaah Masjid Al-Ikhlas Komplek Garuda Cipondok. Mudah-mudahan sudah siap puasanya, masuk puasa yang khusus dan menghidupkan malamnya dengan ibadah, termasuk di waktu sahur beristighfar. Bukan seperti kebanyakan acara-acara televisi. Kita mulai 2:30 tuh udah mulai tuh, jam 2:30 isinya apa? Ketawa terus. Isinya komedi, ketawa, bawain acara sahur, gebrak sahur, gedor sahur, macam-macam ya. Itu isinya ketawa aja. Na'udzubillah min dzalik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal waktu yang mustajab wabil ashari hum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Terus yang keempat, yang ketiga, amal soleh apa? Adalah baca Al-Quran. Nah ini udah nggak ada yang bisa menandingi ya. Di bulan Ramadan seperti yang difirmankan oleh Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan ada bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagai apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk buat manusia. Wa bainatin minal huda wal furqan. Dan juga termasuk Al-Furqan. Jadi bulan suci Ramadan nanti tadi kita sudah niatkan target minimal 3 kali khatam. Kalau 1 kali itu dalam keadaan paling lemes Pak, paling lesu, mukmin paling lesu 1 kali khatam. An yakuna laka wirdun yaumiyun la yaqilu an yusjid. Jadi 1 kali khatam 1 bulan itu paling lemas. Nah, jadi 1 bulan berarti 1 hari 1 juz, itu paling lemes. Karena kalau kita lancar bacaan Al-Quran kita itu sekitar 25-30 menit. Nah, 1 hari 1 malam 24 jam. Kalau kita cuma setengah jam doang ngaji ya terlalu sedikit Pak. Kalau hari-hari biasa oke lah. Tapi kalau bulan Ramadan cuma 1 juz terlalu sedikit. Walaupun itu lebih bagus dan lebih baik daripada nggak baca, tapi kita tingkatin lagi. Minimal tadi 3 kali khatam. Kenapa? Semuanya sahabat-sahabat Nabi, kemudian tabi'in, salafus saleh, bulan Ramadan mau bulan Ramadan tawakuf. Punya kajian hadis Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Maliki, punya majlis ilmu,
majlis ilmu, mulai dari ilmu hadis, ilmu fikih dan lain sebagainya, tawakuf, istirahat sebentar, fokus buat amal soleh di bulan Ramadan. Jadi istirahat sebentar, nanti lanjut lagi setelah Ramadan. Jadi fokus untuk mengurus diri dan keluarga. Diri dan keluarga, wabil khusus baca Al-Quran. Ada yang 3 kali khatam, ada yang 5 kali khatam, ada yang 10 kali khatam, bahkan bisa sampai Imam Syafi'i 60 kali khatam. Jadi kalau orang Timur Tengah, ya, apalagi orang-orang Arab, ya, dia 11 bulan itu cari uang, ya. Jadi 11 bulan kan diberikan oleh Allah kan 12 bulan setahun, ya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Taubah ayat 36, Ithna asyara syahran fi kitabillah. Jadi ada 12 bulan dalam 1 tahun. Sudah dijelaskan atau ditetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Nah jadi kalau di Timur Tengah dia 11 bulan mencari uangnya, mencari maisha. Nah, 11 bulan kalau kita sebut anggaplah dari bulan Muharram, nah, terus Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani dan seterusnya. Untuk Ramadan dia off. Khususon dia meningkatkan kualitas diri, ibadah, menghambakan diri, beribadah pada Allah Subhanahu. Jadi 1 bulan dia akan mencari uang, 11 bulannya buat kan udah banyak ya, punya properti, kemudian punya banyak sekali yang aset-aset yang memang ada yang aktif income, passive income, tapi di perusahaan. Nah kalau orang-orang yang eksekutif itu rata-rata yang memang dia semangat ibadahnya tinggi, biasanya mengambil cutinya, kalau kita dapat cuti kan 12 hari 1 tahun kira-kira, dia mengambil 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Itu dulu di Jakarta banyak, di Bandung banyak, di Jogja banyak. I'tikaf ashrul awakhir 10 hari. Itu biasanya ada ahli mesin, ahli teknik, para insinyur, dokter-dokter, dia udah cukup 10 hari dia off, minta cuti tahunan 10 hari khusus sudah di masjid. Beribadah karena memang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan menjelang dia wafat 20 tahun. Nah jadi jangan sampai kita jauh dari mengaji atau tilawah Al-Quran. Di dalam hadis disebutkan, ini hadis riwayat Tirmidzi, yuqalu sahibil Quran, dikatakan kepada sahibil Quran, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala nanti masukkan ahli Quran ke dalam syurga. Kemudian dia akan meminta kepada penghuni surganya, insya Allah kita yang ada hadir di sini, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iqra, bacalah Al-Quran, wartaq dan naiklah, wa fi riwayatin was'ad dan naiklah, warattilil Quran dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana kamu baca Al-Quran dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha, karena sungguhnya kedudukanmu di surga adalah sampai ayat terakhir yang kamu baca. Kalau kita baca jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, baca sampai 30 juz, ketika masuk surga Allah ingin diperdengarkan ayat-ayatnya, maka kedudukan kita nanti di surga sampai ayat terakhir yang kita baca. Kalau kita bacanya Al-Baqarah, ya Al-Baqarah aja. Baca Ali Imran, kalau kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka kita ada sampai tingkatan surat An-Nas itu. Masya Allah, itulah kemuliaan Al-Quran dan banyak sekali keutamaan Al-Quran. Nah, waktu kita sangat singkat, mungkin tidak cukup. Mudah-mudahan insya Allah tausiah yang sangat singkat ini bisa memberikan kita semangat dan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita, dan Allah berikan kesehatan kita hingga kita di bulan suci Ramadan tidak sakit, kita sehat dengan sempurna, dan termasuk kita min husnil khatimah, dan kita termasuk menjadi generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilayhi, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq, nasrun min Allah wa qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.